Selamat datang di podcast NBS Today. Setiap cerita, fakta, dan opini kami sajikan langsung untuk Anda. Usaha yang taat SPPL adalah usaha yang bijak. Keberhasilan jangka panjang lahir dari kepatuhan dan tanggung jawab lingkungan. Di Deep Dive kita kali ini, kita mau fokus ke sistem baru. Namanya perizinan berusaha berbasis risiko. Betul, itu dasarnya dari peraturan pemerintah PP nomor 6 tahun 2021. Nah, terus pengawasannya gimana? Itu ada lagi aturannya. Peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Lengkap ya, jadi izin dan pengawasannya diatur. Misi kita sekarang, terutama soal peran kelurahan atau desa. Katanya bisa bantu pengusaha kecil ya. Iya, ada pasal khususnya nanti kita bahas. Dan kita juga mau lihat contoh nyata dari Kelurahan Nunbaun Sabu di Kupang. Biar Anda, entah pelaku usaha atau sekedar tertarik inovasi publik, jadi lebih paham sistem ini dan gimana sih prakteknya di lapangan. Sip. Nah, tadi katanya ada pasal soal kelurahan atau desa bisa bantu. Ada, itu di pasal 10 ayat 1 PP 2021. Ini menarik nih. Kenapa menarik? Karena pasal ini spesifik banget ngasih wewenang ke kantor kelurahan atau desa buat bantu pengajuan izin. Oh ya, untuk siapa aja tuh? Sasarannya itu pelaku usaha yang mungkin lokasinya di daerah yang aksesnya terbatas. Atau ya mereka yang mungkin kesulitan akses internet atau belum terlalu melek digital. Wah, ini bagus dong ya. Jadi kayak jembatan buat UMKM kita, terutama yang kecil-kecil atau di pelosok. Iya, bisa dibilang gitu. Yang menarik di sini tuh kayaknya ada pengakuan gitu loh di aturan ini kalau memang ada kesenjangan akses. Terus solusinya dikasih langsung di aturannya ya? Betul. Jadi kelurahan atau desa itu diposisikan di depan buat memfasilitasi, bukan cuma unit administratif yang pasif nunggu aja. Jadi kuncinya di komitmen Pemda juga ya buat ngedukung kelurahan desa ini? Tepat. Oke, jadi pintunya dibuka lebih lebar buat UMKM lewat kelurahan. Nah, terus soal pengawasan. Kan tadi ada peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Gimana tuh? Apa jadi lebih longgar juga pengawasannya? Nggak juga dibilang longgar sih. Lebih ke disesuaikan juga sama risikonya. Dan mastiin pelaku usaha itu patuh sama aturan dan kewajiban diizinnya. Oke. Terus gimana sama UMKM? Kan umumnya mereka risiko rendah ya. Apa berarti mereka bebas gitu aja dari kewajiban? Nggak juga. Risiko rendah bukan berarti tanpa kewajiban sama sekali. Terutama soal lingkungan nih. Oh, ada kewajiban lingkungan juga buat UMKM? Apa contohnya? Yang paling umum itu mereka wajib punya namanya SPPL, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Gimana ini bisa diwujudkan kreatif di level lokal? Ini nyambung nih ke contoh kita. Kelurahan Nunbaun Sabu di Kupang. Ah iya, Nunbaun Sabu. Lurahnya Pak Rongsli Aldivo itu sampai dapat penghargaan loh. Namanya Anu Bahawa Sasana Jagad Hita dari Kemenkumham. Betul, penghargaan itu kan biasanya buat ngakuin upaya daerah yang membina kesadaran hukum di desa kelurahan, termasuk dukung iklim investasi ya. Dan Nunbaun Sabu ini emang contoh keren implementasi pasal 10 PPM 2021 tadi ya? Iya, mereka proaktif banget memfasilitasi proses izin berbanduan buat UMKM di wilayahnya. Apalagi buat warga yang mungkin aksesnya terbatas. Benar-benar dijalankan itu amanat pasal 10. Nah, ini nih yang jadi sangat menarik. Mereka itu nggak berhenti cuma difasilitasi administrasi izin aja. Terus gimana? Lurahnya nih, dia ngaitkan kewajiban lingkungan UMKM tadi, soal SPPL itu, sama partisipasi aktif warga buat jaga kebersihan lingkungan. Oh ya, gimana caranya ngaitinnya? Misalnya nih, pelaku usaha UMKM di sana itu diwajibkan ikut kerja bakti rutin. Jadi SPPL nggak cuma jadi kertas, tapi ada aksi nyatanya. Wah, ini cerdas banget sih pendekatannya. Unik ya? Iya kan? Jadi SPPL yang sering dianggap formalitas doang, di sana jadi punya makna lebih. Diterjemahkan jadi aksi nyata, partisipasi bareng-bareng di komunitas. Sekecil apapun, itu ya harus jalan bareng sama tanggung jawab ke lingkungan sekitar. Legalitas usaha mikro nyambung langsung ke kontribusi sosial. Keren ini. Keren banget. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Kita lihat ya, ada pergeseran sistem izin usaha jadi lebih fleksibel.
berbasis risiko. Terus ada pengakuan soal kesenjangan akses dan dikasih solusi lewat peran kelurahan desa. Itu penting banget dari pasal 10 PP 6 2021. Dan yang paling penting, contoh Nun Baun Sabu tadi nunjukin kalau aturan dari pusat itu bisa loh diterjemahan jadi inovasi keren di tingkat lokal, yang bahkan bisa ngintegrasiin izin UMKM sama tanggung jawab lingkungan komunal, partisipatif lagi. Ini nunjukin potensi ya, bahwa birokrasi kita di level paling bawah itu bisa jadi lebih responsif, lebih inovatif, nggak kaku-kaku amat. Iya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Kalau lihat Nun Baun Sabu tadi, mereka bisa kaitkan SPPL izin mikro dengan partisipasi jaga kebersihan lingkungan. Kira-kira ada cara lain nggak ya? Biar peraturan perizinan ini di level manapun nggak cuma soal legalitas formal aja. Maksudnya biar bisa ikut ngebentuk budaya usaha yang lebih sadar sosial dan lingkungan gitu ya? Iya, langsung di tingkat komunitas kita. Gimana caranya ya? Wah, pertanyaan bagus tuh. Coba Anda pikirkan lebih lanjut ya.